Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Barin Yusuf dari kampus Tikom Air Hama Bogor, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran perencanaan strategis sistem informasi yang menggunakan metode WART dan PEPART. Langsung saja. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang metode WART dan PEPART, kita mengenal lebih dulu sebenarnya apa sih perencanaan strategis itu. Di sini menurut Nurjaya, perencanaan strategi ini adalah proses yang partisipatif, sistematis, berkelanjutan yang membantu sebuah organisasi untuk mencapai atau untuk memusatkan semua kegiatan untuk mencapai misinya dan memastikan bahwasannya stafnya itu bekerja dengan mindset yang sama, yaitu menuju goalsnya, atau bisa dibilang ini seperti visi suatu perusahaan. Jadi saat staffnya bekerja, semua tuh memiliki pemikiran yang sama, yaitu bergerak bersama maju menuju visi perusahaan tersebut atau organisasi tersebut. Nah, setelah kita mengenal perencanaan strategis, kita masuk lebih dalam, yaitu sebenarnya apa sih perencanaan strategis sistem informasi itu. Nah, di sini yang saya dapatkan adalah strategi sistem informasi diartikan sebagai suatu sistem yang membantu suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja jangka panjang dengan secara langsung meningkatkan kontribusi pertambahan nilai ke rantai nilai industri. Nah, dengan adanya sistem informasi, perencanaan strategis ini bisa lebih membuat perusahaan atau organisasi itu melaju pesat karena penyebaran informasinya sangat mudah. Atau menurut Kurniadi dan Mulyani, perencanaan sistem informasi sebagai suatu penggunaan teknologi informasi untuk mendukung atau menerapkan strategi kompetensi dari perusahaan dan pemanfaatannya dapat meningkatkan daya saing. Nah, jadi untuk sebelumnya perencanaan strategis yang tadi sebelum ini itu lebih ke pemikiran dari sang CEO atau founder suatu perusahaan atau ketua organisasi tersebut. Nah, dengan adanya sistem informasi di situ masuklah teknologi seperti komputerisasi atau lain-lain untuk membantu mencapai, mempermudah, mempersingkat, mempercepat terwujudnya visi perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, menurut Hensel, ia menyatakan bahwasanya dasar sebuah strategi informasi adalah kebijakan informasi organisasinya dapat menggambarkan. Di sini ada 6 poin. Nah, yang pertama adalah tujuan penggunaan informasi dan prioritasnya dalam organisasi. Dan untuk yang kedua itu apa arti informasi dalam konteks organisasi bersangkutan sesuai dengan keperluan kegiatannya. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip untuk mengelola informasi. Dan yang keempat, prinsip-prinsip penggunaan sumber daya manusia dalam mengelola informasi. Dan yang kelima, prinsip-prinsip penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen organisasi. Dan terakhir, prinsip-prinsip yang akan menerapkan hubungan dalam menetapkan biaya dan efektivitas informasi dan pengetahuan. Nah, setelah itu kita mulai masuk ke metode WART dan PEPART. Untuk pengertian WART dan PEPART ini adalah suatu model perencanaan strategis. Nah, di sini terdapat dua tahapan, yaitu tahapan input masukan dan output atau keluaran. Tahapan input yaitu analisis lingkungan. Tahapan input di sini yaitu analisis lingkungan bisnis internal maupun eksternal, ataupun analisis lingkungan TI yang sedang berlangsung itu secara internal maupun eksternal. Dan untuk outputnya sendiri, strategi yang dianalisa adalah strategi SI bisnis dan strategi TI, strategi manajemen TI. Nah, untuk lebih jelasnya penjabaran dari input dari metode WART dan PEPART ini adalah sebagai berikut.
Untuk lingkungan bisnis internal, contohnya strategi bisnis yang sedang berjalan, tujuannya, sumber daya, proses, dan kebudayaan. Dan untuk eksternal itu ekonomi, lingkungan industri, iklim persaingan di mana organisasi itu sedang berlangsung beroperasi. Nah, untuk lingkungan TI-nya, untuk dari sistem informasi atau teknologinya secara internal adalah perspektif TI sekarang di bisnis, kematangannya, ruang lingkup dan kontribusi bisnis, skill, sumber daya, dan infrastruktur teknologi. Jadi untuk internal ini lebih ke mungkin dilihat dari adakah orang yang mumpuni dalam mengelola teknologi itu, ataupun apakah alat-alatnya sudah mendukung untuk TI tersebut. Dan yang terakhir itu lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu mengikuti teknologi ya. Di sini melihat dari tren teknologi dan kesempatan serta kegunaannya yang dihasilkan oleh TI pihak lain, terutama customer, pesaing, dan supplier. Jadi lebih ke dinamis mungkin. Nah, untuk output di sini ada 3. Yang pertama adalah strategi bisnis SI. Bagaimana setiap unit atau fungsi akan mengembangkan TI dalam mencapai tujuannya. Nah, yang kedua strategi manajemen. Manajemen TI, elemen-elemen yang lazim dari strategi yang diterapkan organisasi secara keseluruhan, menjamin kebijakan konsisten yang dibutuhkan. Yang ketiga strategi TI, kebijakan dan strategi untuk manajemen teknologi dan ahli sumber daya. Nah, jadi kan ini strategi bisnis, direncanain dulu bisnisnya. Setelah itu, setelah jadi bisnis, maka manajemen, di manage gimana cara membagi tugasnya agar tercapai strategi bisnis tadi. Nah, dari situ barulah manajemen teknologi dan ahli sumber daya. Itu bisa menambah infrastruktur alat atau menambah sumber daya manusianya. Nah, ini gambaran visual dari tadi proses work and part, yaitu dari input. Yang di atas ini tadi kan sudah ada eksternal, bisnis yang environment. Nah, eksternal lalu internal. Dari sini nanti masuk. Nah, di sini adalah proses strategi bisnis perencanaan. Setelah di sini maka muncullah output-outputnya. Bisnis strategi, manajemen strategi, dan strategi TI-nya gimana. Nah, setelah itu barulah muncul namanya Future Application Portfolio. Dan untuk gambaran proses perencanaan S-nya seperti ini. Ini adalah lingkungannya, lingkungan suatu organisasi. Nah, ini input-inputnya, lingkungan bisnis dan teknis, strategi, aktivitas perencanaan lainnya, strategi TI perencanaan yang dituju, strategis bisnis dan program yang dituju. Nah, di sini adalah alurnya, inisialisasi proses strategi. Jadi di sini tuh pengenalan, inisialisasi. Dikenalin dari semua ini, masuk ke sini dulu. Setelah diinisialisasi, maka dipahami dulu apa strateginya yang akan diinterpretasikan kebutuhan bisnisnya. Setelah itu bisa langsung menentukan strategi bisnisnya atau lebih didefinisikan lagi. Update, mungkin bisa mengupdate arsitektur sistem atau informasi. Nah, setelah diperinci lagi, maka bisa masuk untuk menentukan strategi sistem informasi bisnisnya. Setelah menentukan strategi, maka diformulasikanlah strategi yang tadi telah dibuat agar bisa mempersiapkan rencana migrasi dan rencana yang dituju. Nah, disinilah nanti terlihat perusahaan itu bisa berkembang, organisasi itu bisa berkembang. Nah, mungkin itu dari saya penjelasannya. Mungkin sekian penjelasannya bisa saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Mungkin ada koreksi bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton penjelasan ini yang saya sampaikan.